Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk di pertemuan akhir sebelum evaluasi ya, tengah semester atau ITS terkait data mining. Eh, Pekan lalu saya menjanjikan kita ada pelatihan atau praktis ya, practicing data mining. Kita akan menggunakan Python di sini daripada kita setup ya eh Jupyter atau mungkin notebook dari awal, maka kita akan menggunakan Google Collaboration, Google Colab di sini. Linknya nanti sudah pernah saya share, nanti silahkan dibuka. Mungkin beberapa waktu lalu saya hanya mengirimkan materi Google Docs-nya, tapi belum tata caranya, maka saya berikan informasi atau berikan penjelasan ya tata cara yang perlu dilakukan seperti apa. Materi ini merupakan dasar sekali ya, cara menggunakan cara cara belajar data mining ya dengan Python, sangat dengan level yang dasar ya, dan ini sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di kelas internasional begitu. eh Silakan dibuka data mining ini ya, Google Drive-nya nanti akan mengarah ke Google Colab ya, Google Colab. Ini saya sudah bukakan di sini. Langkah-langkahnya cukup ringkas, jadi apa? Kita akan eksekusi setiap baris dari Google Notebook ini, Google Colab ini, sorry, step by step, dan saya akan berikan penjelasan maksudnya itu apa. Di sini materi yang sudah saya jelaskan juga di teman-teman di kejelasan bisnis kelas A dan kelas B. Jadi ini paling tidak juga untuk menambah pengetahuan kalian dalam memahami data mining yang sebenarnya difungsikan untuk salah satu bagian dari kecerdasan bisnis ya, seperti itu dalam lingkup kecerdasan bisnis. Salah satu bagian itu adalah ada data mining di dalamnya ya. Jadi pertama, overview sini kita lihat. Jadi di pertemuan yang lalu itu saya juga sudah sempat menjelaskan bagaimana proses data mining itu ada ya, berjalan gitu. Dari kita mulai mengenal data. Jadi data mining tentu saja harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, maka kita tidak bisa melakukan menjalankan data mining itu sendiri. Dan kita, kalau kalian perhatikan di pipeline atau di materi awalnya itu dari mulai input, kemudian pre-processing, kemudian juga data mining itu sendiri, kemudian ada post processing dan baru information. Jadi ada sekitar 5 langkah ya, secara umum garis besar seperti itu. Nah, saya pernah menyampaikan juga yang proses yang paling lama itu biasanya terjadi pada pre-processing atau pada proses bagaimana kita memahami data itu sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang sudah cukup terkenal di kalangan eh, periset ya, para researcher. Data itu kan kita menggunakan data dari Iris ya. Iris. Nah, jadi kita akan menggunakan data yang Iris ini, akan tapi karena ini bentuknya data yang contoh ya. Jadi paling tidak saya akan jelaskan sedikit garis besarnya apa yang akan kita lakukan. Jadi proses ini sebenarnya kita akan melakukan proses klasifikasi ya. Jadi yang paling sederhana dari data mining itu adalah proses klasifikasi. Kalau kita kemarin melihat di materi sebelumnya itu ada klasifikasi, ada clustering gitu, kemudian ada regression ya, kemudian association, kemudian ada apa? Ya ada 4 itu ya. Nah, kita sebenarnya akan melakukan proses klasifikasi pada iris ya, klasifikasi dataset ini. Ini adalah contoh. Oh, sorry, bukan ini. Pada Wikipedia. Oke, ini saja. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sebenarnya akan melakukan proses klasifikasi, mengenali mana sih yang termasuk Iris setosa, mana yang termasuk Iris versicolor, atau mana yang termasuk Iris virginica. Nah, itu dataset itu kita akan melakukan apa namanya, deteksi atau klasifikasi tiga data ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke situ,
saya akan juga jelaskan langkah-langkah dari cara menggunakan Python-nya dulu, apa library-nya. Di sini ada tiga library yang kita pakai. Ya. Yang pertama adalah Pandas yang digunakan untuk manipulasi data, ya. Kemudian kita akan menggunakan Matplotlib ya di sini untuk versi simulasi, sorry, visualisasi ya, visualisasi dari data yang telah kita proses. Yang terakhir adalah Seaborn ya. Seaborn ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita membuat tampilan representatif yang lebih visualisasi yang lebih bagus ya untuk bisa di apa dilakukan analisis dengan lebih nyaman ya, apa dipandang begitu. Tapi walaupun sebenarnya Seaborn bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke load dataset. Ini dataset ini ada dataset yang ada pada GitHub ya, punya Iris. Kita silakan di copy dulu ini, kemudian kita cek, kita buka dulu bentuknya seperti apa sih datasetnya. Nah, karena di langkah awal lah kita mulai data, maka kita perlu mengenai dataset yang ada ini. Ini ada Iris Setosa ya. Jadi ini ada 5 kolom ya. Yang pertama itu adalah sepal length, yang kedua sepal width, yang ketiga itu petal length, yang keempat petal width. Yang kelima, kolom kelima ini adalah kelas labelnya atau label dari data itu. Apakah dia masuknya Iris setosa atau Iris versicolor atau Iris virginica. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini karena data di dataset ini tidak ada sama sekali nama atributnya, maka kita membuat di sini kolomnya ya, kita buat kolomnya di Python-nya itu sendiri. Yang kemudian kita baca database datasetnya secara online dengan menggunakan library Panda, read CSV, URL ini merujuk pada baris yang ini ya. Dia secara online akan mengambil informasi keseluruhan data yang ada pada iris.csv ini, kemudian melemparkannya ke variabel dataset. Nah, names ini akan merujuk pada kolomnya. Jadi nanti sebenarnya akan ada kolom, ada dataset yang berisi 5 kolom ini, ya, 5 kolom yang ada di sini. Lanjut, kemudian sebelum kita melakukan proses training, maka kita perlu mengenali dulu ada berapa sih jumlah baris pada dataset ini dan berapa jumlah kolomnya. Nah, ini biasanya kita lakukan di awal-awal memang untuk mengetahui ketika kita telah nge-load dataset itu atau memuat dataset di library Pandas atau mungkin library yang lain, maka kita perlu melihat dimensi dari datanya. Jadi berapa banyak barisnya, berapa banyak kolomnya. Untuk apa? Supaya kita mengetahui apakah eh, data ini bisa langsung kita lakukan proses training semuanya. Jangan-jangan data itu sangat besar atau mungkin justru data itu sangat kecil sekali, ya. Maka kita perlu melihatnya. Di sini ini adalah jumlah barisnya, ini adalah jumlah kolomnya. Jadi ada sekitar 150 data yang isinya eh, Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan proses testing ya, dataset ya, untuk mengetahui mendeskripsikan atau summarizing lah ya, semua gitu. Untuk mengetahui ada berapa sih jumlah data atributnya. Apakah semua itu datanya itu terpenuhi semua. Jadi, kalau kita secara jumlah ini kita melihat setiap dari atribut itu memiliki jumlah yang sama ya. Nah, ini penting kita mengetahuinya di sini. Jadi jumlahnya sama. Jadi 150 dan lain sebagainya. Nah, otomatis ini yang penting juga. Yang kita mengetahui di awal sebelum kita melakukan proses apa analisis lebih lanjut. Nah, kemudian kita juga ingin tahu apakah data itu balance atau tidak. Nah, kalau kita bicara klasifikasi, sebenarnya itu data itu idealnya kalau kita bicara secara teori itu balance antara satu label dengan label yang lainnya. Misalkan kalau kita bicara binary classification atau klasifikasi dua label itu, maka misalkan label satu nol, label yang lainnya satu gitu ya. Misalkan jumlahnya ada 1000, maka sebaiknya nol ini sejumlah 500, nah satu sejumlah 500 juga. Jadi masing-masing itu punya nilai atau jumlah data atau jumlah baris yang sama. Nah, kalau kita melihat di sini dengan menggunakan group by kelas ini, semua kelas ini memiliki jumlah yang sama. Berarti datanya apa? Balance. Nah, kalau data nggak balance itu repotnya adalah kita harus melakukan proses balancing gitu ya, supaya ketika
proses apa namanya proses analisis atau mulai training itu tidak terjadi bias atau tidak terjadi ya itu terjadi bias ya supaya tidak kemudian karena data lebih banyak akan diuntungkan dibanding data yang lebih sedikit begitu. Nah, ada banyak cara untuk supaya data bisa balancing, salah satunya dengan menggunakan sampling ya, seperti itu. Ada random oversampling, ada eh, random undersampling, atau ada yang pernah saya buat adalah GS mode ya. Kemudian ada juga smooth, ada mungkin ada scene namanya dan semisalnya. Nah, karena kita akan belajar klasifikasi, kemarin juga sempat saya jelaskan, kita akan ngetesnya ini dengan menggunakan klasifikasi. Oh, my bad. Sebentar. Ini kita akan menggunakan klasifikasi. Ini apa sebentar, bos? Oke. Waduh, sebentar malah. Ya seperti ini ya. Uh, Kontrol MZ. Uh, Sini kayaknya diangkat saja. Dah. Nah, oh salah. Saya harus. Oke oke oke. Sebentar. Kita pause dulu. Dim. Adanya mana? Oke. Jadi klasifikasi kalau di kemarin materi kemarin kita sempat menjelaskan proses splitting ya, data splitting. Nah, ini data splitting penting untuk apa? Digunakan untuk melakukan splitting data. Jadi, misal kita punya data 100, maka kita akan split datanya sejumlah 70 mungkin untuk training, sisa 30 untuk testing. Di sini kita menggunakan proses yang seperti itu. Jadi, di sini kita akan memanggil sebuah library namanya sklearn atau biasa disebut scikit ya. Scikit itu di sini kita membagi dataset yang tadi sudah kita load ke dua buah variabel. Yang ini adalah variabel atributnya ya. Jadi kita akan memecah ya atau membuang data labelnya, label kelas datanya, menyisakan atribut. Nah, sementara yang ini hanya label kelasnya dan menghilangkan atributnya. Nah, di sini proses kita men-split data menjadi 30%. Jadi kita akan menggunakan trainingnya sebanyak 70%. Nah, proses splitnya ada di sini ya. Jadi sini test size-nya jumlah 30% itu. Itu kemudian setelah itu kita mulai siap-siap untuk ngelot dulu atau memanggil library dari tiga algoritma classifier di sini. Sebenarnya bisa banyak ya, cuma sini contohnya dengan menggunakan decision tree, KNN maupun support vector mesin ya seperti itu. Nah kita load ini ya nanti seperti itu. Kemudian kita juga sini mulai memanggil library apa namanya nilai ya. Jadi ukuran dari hasil training ya, training ya testingnya. Jadi kalau di dalam machine learning itu kan atau data mining kita ketika yang mengetahui apakah akurat klasifikasinya, maka kita menggunakan di sini akurasi score ya. Terus di sini kita mulai melakukan proses itu ya. Hasilnya apa? Hasilnya berupa semua algoritma itu akan mengeluarkan hasil akurasinya ya, akurasi skornya di sini. Sini menggunakan decision tree hasilnya 95%, KNN 97, support vector mesin 97.
Oh ya, tadi saya lupa untuk ngelot ya, untuk mengeksekusi masing-masing ini. Ini silakan dieksekusi dulu ya, seperti itu. Dan karena kamu melihat di sini connecting ya. Kalau dia sudah connected, artinya sudah bisa langsung ini berjalan ya. Harap tunggu sebentar, karena biasanya butuh waktu untuk proses connectingnya itu. Ini biasanya kita sebut sebagai kernel ya. Kalau di Jupyter Notebook itu biasanya merujuk pada kernel yang digunakan itu apakah Python berapa gitu ya. Karena kita bisa menggunakan berapa banyak Python ya di sini. Nah, ini adalah jumlah RAM yang terpakai kita untuk yang dipakai kita pada notebook ini ya. Yang tadi, nah ini hasilnya 2 second dan tanda hijau berarti oke berhasil. Dan kita juga lakukan proses yang ini juga ya. Yang tadi load udah oke, dataset shape oke, kemudian ini dataset describe oke, kemudian ini ngecek balancingnya. Nah, ini kita mulai manggil scalar atau sikit ya. Kemudian hasilnya oke, manggil algoritmanya, dan terakhir adalah mulai proses trainingnya datanya ini ya. Hasilnya ini muncul hasilnya. Akurasi 90%, KNN 97, sebut tepatnya 97. Nah, ini hasil dari akurasi tok. Nah, sebenarnya kalau kita berpatokan pada akurasi tok tidak tepat ya. Jadi sebenarnya kita ada tiga buah value, tiga buah skor lagi yang bisa kita pakai. Oke, sebelum itu ini contohnya ya hasilnya dengan menggunakan library grafik matplot ya yang digabung dengan SNS. Ini adalah yang terakhir. Sebentar nih kita cek susi dulu. Kita juga bisa ganti warnanya ya. Misalkan sini ganti blue gitu ya. Itu juga bisa harusnya. Oke, biru ya. Nah, ini kemudian kita kasih skor yang tambahan ya, selain akurasi. Nah, di sini kalau kita melihat ada tiga jenis apa penilaian yang lain selain akurasi, ada precision, ada recall, ada F1 score. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini adalah skor yang nanti perlu kalian perhatikan betul ya, untuk mengetahui apakah sejauh mana sih klasifikasi kita seakurat apa gitu ya. Karena kan tadi kan kalau kita bicara skor akurasi ada yang 97 ya. Berarti yang 3%-nya tuh apa gitu loh. Yang 3%-nya kenapa dia nggak bisa gitu kan. Nah, kalau di sini misalkan precision, contohnya ya untuk decision tree ini yang DT ini model bisa mendeteksi setosa seluruhannya 100% ya. Ini bagus ini kalau memang seperti ini. Nah, tapi ketika udah mendeteksi iris vertikal dia nggak bisa ya. Dia nggak semuanya bisa nyata di sini. Nah, coba kalian bandingkannya juga dengan algoritma yang lain ya. Ini nyata precisionnya juga berbeda sekalian ya. Nah, ini uh, hal sama dengan mengenai SVC. Itu mungkin hasilnya yang perlu kalian pahami untuk klasifikasi. Untuk clustering mungkin tidak dulu, karena memang targetnya adalah bagaimana kalian mengetahui proses data mining ini. Mungkin itu saja dari saya. Aku yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop share.